Halo rekan-rekan film investor. Di video kali ini saya akan membahas saham Delta Dunia Makmur Tbk dengan kode saham DOID. Saham ini pada perdagangan hari Jumat tanggal 14 Maret 2021 yang lalu mendapat perhatian dari para investor karena sahamnya naik 21,43% hanya dalam waktu sehari saja. Bahkan pada perdagangan hari Jumat itu, volume dan frekuensi perdagangan saham DOID tercatat yang terbesar kedua di Bursa Efek Indonesia. Ini menandakan ada sesuatu yang menarik minat investor untuk memperdagangkan saham ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengulas sedikit saja tentang profil saham ini. Tapi sebelumnya kepada Anda yang sudah subscribe channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tapi bagi Anda yang belum, Anda boleh subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. DOID merupakan perusahaan jasa pertambangan yang secara khusus memfokuskan usahanya pada industri pertambangan batu bara. DOID memiliki satu anak usaha yang bernama PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau yang sering disebut dengan BUMA. Nah, BUMA inilah yang menjadi motor penggerak bisnis DOID dan hampir seluruh pendapatan DOID berasal dari anak usahanya ini. DOID sendiri awalnya merupakan perusahaan tekstil yang menghasilkan benang, rayon, katun, dan polyester untuk pasar ekspor. Kemudian pada tahun 2008, perusahaan mengganti fokus bisnisnya dengan mengakuisisi 99% saham BUMA dengan nilai sebesar 240 juta US dollar. Nah, waktu itu DOID mengakuisisi BUMA yang dibantu oleh Northstar Pacific setelah menjadi salah satu pemegang sahamnya. Saat diakuisisi oleh DOID, BUMA saat itu sudah menjadi kontraktor pertambangan terbesar kedua di Indonesia. Nah, saat ini setelah berjalan kurang lebih 12 tahun, BUMA telah menjelma menjadi kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia dari sisi volume pengupasan tanah atau overburden removal. Nah, kembali lagi ke fenomena perdagangan saham DOID yang ramai pada tanggal 14 Maret 2021 yang lalu. Ternyata ada sentimen yang sangat positif yang membuat investor kembali memburu saham ini. DOID memperoleh kontrak baru yang besar dari Adaro Energi. Dilihat dari rencana kerja Adaro untuk tahun 2021, perseroan akan menjadikan DOID sebagai kontraktor pertambangan batu bara yang utama, menyingkirkan PT Pama Persada Nusantara, anak usaha dari United Tractor. Nah, ini menjadi sentimen yang sangat positif mengingat Adaro merupakan perusahaan batu bara terbesar ketiga di Indonesia. Dengan kepercayaan lebih yang diberikan Adaro kepada DOID, maka ke depan akan meningkatkan volume pengerjaan dari DOID dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatannya di tahun 2021 ini. Adaro sendiri sebenarnya bukan merupakan klien utama dari BUMA, anak usaha dari DOID. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, tercatat ada 8 klien utama dari BUMA. Posisi volume pengerjaan yang paling besar dipegang oleh klien utamanya yaitu Brau Coal dengan kontribusi sebesar 56,9%. BUMA telah menjalin kerjasama dengan Brau Coal selama 20 tahun. Sedangkan untuk Adaro Energi, tercatat sudah menjalin kerjasama dengan BUMA selama 16 tahun dengan kontribusi volume pengerjaan sebesar 12% sampai kuartal ketiga tahun 2020. Nah, dengan adanya peningkatan volume dari Adaro, maka untuk tahun ini komposisi presentasi volume pengerjaan BUMA secara keseluruhan pasti akan berubah. Tapi untuk menggantikan posisi Brau Coal sebagai klien utama pasti akan sulit, mengingat Brau Coal merupakan perusahaan tambang terbesar kedua di Indonesia. Tapi yang jelas, hal ini akan meningkatkan lagi pundi-pundi pendapatan BUMA, dan pada akhirnya laba DOID akan meningkat pada tahun 2021 ini. Sekilas tentang fundamental kinerja DOID berdasarkan laporan keuangan terbaru kuartal ketiga tahun 2020. Dimulai dari asetnya. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, DOID memiliki aset sebesar 1 miliar 40 juta US dollar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 11% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 1 miliar 181 juta US dollar. Penurunan ini bersumber dari penurunan aset tidak lancarnya sebesar 15%, dari 710 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi hanya 599 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2020. Kemudian untuk ekuitasnya mengalami peningkatan sebesar 1,7% dari 280 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 285 juta US dollar pada kuartal ketiga tahun 2020. Sekarang coba kita lihat kesehatan keuangannya melalui laporan hutangnya. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, total hutang DOID sebesar 755 juta US dollar. Jumlah ini menurun sebesar 16%
dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 901 juta US dollar. Nah, jika kita bandingkan total hutangnya dengan ekuitasnya, terlihat kurang bagus. Total hutangnya yang sebesar 755 juta US dollar lebih besar dari ekuitasnya yang sebesar 285 juta US dollar. Tapi di sisi lain, jika kita bandingkan hutang jangka pendeknya dengan aset lancarnya, terlihat hal yang berbeda. Hutang jangka pendeknya sebesar 190 juta US dollar jauh lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 441 juta US dollar. Hal ini menandakan solvabilitas yang bagus dan sehat dari DWID untuk jangka pendek, karena hutang jangka pendeknya dapat backup yang lumayan tebal dari aset lancarnya. Selanjutnya kita akan lihat laporan laba ruginya. Sampai kuartal ketiga tahun 2020, DWID berhasil memperoleh pendapatan sebesar 494 juta US dollar. Jumlah ini menurun sebesar 28% dari kuartal ketiga tahun 2019 yang sebesar 690 juta US dollar. Nah, jika kita breakdown lebih lanjut pendapatan ini, kita perhatikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa Brew Coal masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan untuk DWID. Tapi ada hal yang menarik di sini. Kita perhatikan ternyata mulai dari tahun 2020, Adaro Energi sudah mulai meningkatkan pengerjaannya untuk anak usaha DWID, yaitu Buma. Yang tadinya hanya sebesar 11%, meningkat menjadi 13%. Dari sini kita sudah melihat ketertarikan yang besar dari Adaro untuk meningkatkan kerjasamanya dengan DWID di masa yang akan datang. Selanjutnya, sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, DWID mencatatkan rugi sebesar 3 juta US dollar. Berbanding terbalik dengan kuartal ketiga tahun 2019 yang masih mencatatkan untung sebesar 28 juta US dollar. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan pertambangan menurunkan volume produksi batu baranya akibat harga batu bara yang mengalami tekanan yang besar, terutama pada pertengahan tahun 2020. Hal ini diakibatkan karena pandemi COVID-19. Wabah ini mengakibatkan krisis global sebagai akibat dari pembatasan aktivitas ekonomi karena banyak negara yang melakukan lockdown untuk mengurangi penyebaran virus ini. Tapi kita semua pasti berharap dengan adanya vaksin yang sudah mulai diluncurkan pada awal tahun 2021 ini akan menjadi akhir dari pandemi ini, dan pada akhirnya akan meningkatkan lagi aktivitas ekonomi ke posisi sebelum adanya pandemi. Nah, mengenai valuasinya sendiri, saat ini PER dan PBV DWID tercatat masing-masing sebesar minus 43,98 kali dan 0,76 kali. Selanjutnya kita akan menilai lagi valuasinya berdasarkan dari PBV Standard Deviation Band DWID yang kita lihat dari data yang saya ambil dari Stockbit ini. Ini menunjukkan pergerakan rata-rata PBV DWID selama 5 tahun terakhir. Kita lihat garis berwarna orange menunjukkan mean PBV. Keterangannya ada di bawah sini. Ini menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, saham DWID diperdagangkan dengan rata-rata PBV sebesar 1,92 kali. Nah, saat ini DWID memiliki PBV sebesar 1,76 kali yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru. Nah, jika kita yakin harga saham DWID akan bergerak kembali ke mean PBV-nya, berarti target harganya atau harga wajarnya kita bisa hitung seperti ini. PBV dikalikan book value-nya. Nah, book value kita ambil dari data RTI sebesar 0,0331 US dollar. Jika kita menggunakan kurs 14.000, kita bisa dapat PBV-nya sebesar Rp463. Jadi kita bisa hitung seperti ini. Mean PBV sebesar 1,92 dikali 463 menghasilkan angka sebesar 889. Jadi harga wajar saham DWID berdasarkan mean PBV-nya harusnya sebesar 889 per lembar saham. Nah, sampai dengan video ini dibuat, harga saham DWID masih berada di 374 per lembar saham. Harga saham DWID masih ada peluang naik sebesar 137% dari harganya saat ini. Ini artinya margin of safety-nya sebesar 137%. Tentunya ini merupakan peluang yang sangat besar untuk kita meraih cuan ratusan persen dari saham ini pada tahun 2021 ini. Hanya saja ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, terutama dari sisi harga batu bara. Skenario terbaik jika harga batu bara sudah menembus level resisten kuatnya di $90 per ton. Jika itu terjadi, maka hanya tinggal menunggu waktu saja saham DWID akan naik. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa di industri batu bara, biasanya investor akan menilai saham batu bara lebih tinggi dari realitas kinerjanya berdasarkan perkiraan harga batu bara. Asal saja harga batu bara naik, tanpa menunggu konfirmasi laba dari emiten batu bara, sahamnya pasti akan naik duluan.
Nah, hal ini sudah saya pernah jelaskan pada video saya sebelumnya. Itulah kenapa Pak Loh Keh Hong sangat senang berinvestasi pada saham-saham batubara, karena bisa memberikan return yang sangat besar bagi pemegang sahamnya. Tapi sebelumnya disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih, salam value investor.